Jadi hampir semua ikan yang ada di kolam pemancingan Galatamanya si Bos Denny ini mati mengambang. Mati mengambang. Kaget Bos Denny ini. Waduh, saya rugi besar nih katanya. Hampir semua di kolamnya ini ikannya mengambang pada mati. Akhirnya ketika itu sempat Bos Denny ini menutup permainan Galatamanya ini kurang lebih 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan mengkisahkan suatu kisah horor atau cerita horor ya. Yang dimana kejadian ini dialami oleh Bos Dani. Bos Dani di Bekasi, Cikarang. Bos Dani ini asalnya dari Cikarang. Yang dimana Bos Dani ini adalah sebagai pengusaha pemancingan ikan. Pemancingan ikan kalau di Cikarang ini, kalau di kita ini ada galatama. Jadi galatama ini kayak apa sih ya istilahnya ya? Kayak nanti kita main ya mancing gitu ya. Terus dapat ikan, siapa yang dapat ikannya gede atau gimana lah nanti peraturannya, saya belum pernah ya main galatama. Itu yang menang lah kayak gitu, intinya kayak gitu. Banyak ketika itu kolam-kolam ikannya itu, kolam-kolam ikan si Bos Dani ini banyak. Yang dimana Bos Dani ini ketika itu ada suatu kejadian yang menimpa Bos Dani ini sehingga sehingga Bos Dani ini mengalami kerugian yang sangat besar ketika itu di pemancingan ikannya itu ya, pemancingan galatamanya itu. Ya bagaimana cerita selanjutnya Lucky Lovers ya? Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya Lucky Lovers semua atau yang lagi nonton video ini yang belum subscribe dulu ya, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berlipat-lipat kali lipat lah ya. Nah, mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Oke Lucky Lovers ya, nama tempat, nama orang di sini sudah saya samarkan. Kalau di cerita-cerita saya sudah saya samarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Nah Bos Dani ini nama asli Lucky Lovers. Bos Dani ini nama asli. Jadi dia boleh bang lah ceritain aja nama saya yang asli sebutkan aja, tapi nama tempat kotanya samarkan katanya. Nah, jadi intinya gini lah, Bos Dani ini sebagai bos yang mempunyai usaha di pemancingan galatama. Anggap di kota Cikarang lah ya. Di kota Cikarang pemancingannya itu sangat ramai sekali ya. Kadang bahkan ketika dia mengadakan kompetisi, Bos Dani ini kompetisi galatama, yang paling jauh itu ada seorang pemancing yang datang dari Jogja, sengaja datang dari Jogja ke Cikarang untuk mengikuti kompetisi tersebut gitu. Yang dimana ketika itu hadiahnya ini mobil, penuturannya kayak gitu. Saya belum pernah main galatama, belum pernah saya. Pengen nyoba gitu saya juga. Kebetulan saya juga agak dikit hobi mancing lah dikit. Nah itu latar belakang tentang Bos Dani ya, yang dimana ketika itu pada suatu ketika Bos Dani ini diajakin mancing oleh temennya gitu. Temennya anggap Edi dan Warno lah gitu. Nah Edi dan Warno ini mengajak Bos Dani ini mancing di sebuah danau.
yang ada di kota A lah gitu. Mancingnya ini beda kota lah ketika itu. Nah, Bos Dani ini hobi memancing lah ya. Nah, temennya Bos Dani ini, Edi dan Tarno ini, bos mancing yuk. Hari apa? Hari Minggu. Di mana? Di Anu, di Danau Anu. Ya udah ayo. Gimana kalau nginep bos? Ya udah boleh nginep ayo. Nah, singkat cerita pergilah Edi dan Tarno dan Bos Dani ini bertiga pergilah memakai mobil Bos Dani ketika itu di suatu kota lah. Nah, setelah sampai di danau tersebut ya danau itu lumayan cukup ramai juga ya. Yang dimana ketika itu banyak juga orang yang memancing di danau tersebut kayak gitu penuturannya. Pada malam hari pun danau itu agak nggak sepi-sepi banget lah, rame lah. Banyak warung-warung yang buka pada malam hari ketika itu. Nah, ketika itu Bos Dani ini pergi hari Sabtu malam Minggu. Rencananya mau nginep di sana Bos Dani ini. Singkat cerita, ketika sampai di danau itu, mancinglah Bos Dani itu. Bertemu dengan pemancing-pemancing lain di danau tersebut, berkenalan. Kamu dari mana? Oh, saya dari kota Anu, saya dari kota Anu. Banyak ketika itu di luar kota yang ada di danau tersebut banyak yang mancing-mancing di danau itu ya. Nah, kurang lebih pada sekitar malam hari gitu ya. Bos Dani ini memisahkan diri lah. Rombongan Bos Dani ini, bukan Bos Dani ya, memisahkan diri dari rombongan-rombongan yang sedang memancing di danau itu. Jadi agak sedikit menjauh lah untuk mencari spot mancing yang strategis gitu. Jadi 3 orang itu, Edi dan Tarno dan Bos Dani ini menjauhi orang-orang, kumpulan orang-orang yang sedang mancing di danau tersebut untuk mencari spot yang baru. Akhirnya diketemukanlah spot ketika itu agak lumayan sepi. Jaraknya ketika itu dengan para pemancing lain kurang lebih sampai 30 meteran lah. Lumayan agak jauh ketika itu. Akhirnya dapatlah ketika itu ya, Edi dapat mancing itu ya. Tarno dapat, ya, Bos Dani juga dapat ketika itu. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang asik memancing, jadi berdekatan memancingnya ini ya, kurang lebih 3 meteran lah. Ini Bos Dani, ini Edi, ini Tarno. Mereka ini dikagetkan dengan suara kecepuk gitu. Jadi ada seekor ikan dari danau tersebut loncat ke atas, jatuh lagi ke bawah, cepur. Selang 3 menit, ikan itu muncul lagi. Tepat di depan mereka ya, loncat dari bawah ke atas, terus ke bawah lagi, cepur gitu. Cepur. Ya, selang 3 menit sekali atau 5 menit sekali, ikan itu pasti loncat. Udah loncat gitu, ngejebur ke bawah gitu. Jebur gitu. Konon penuturannya, ikan tersebut warnanya itu hitam legam. Mirip ikan koi. Atau apa sih? Koi itu ya, koi. Arwana apa ya? Pokoknya intinya ikan itu gede. Segede inilah. Segede paha lah ikannya itu. Mirip ikan koi. Tapi bentuknya itu hitam legam. Mirip lele. Tuturnya ada kumisnya ketika itu. Ikannya ini ada kumisnya. Kayak lele lah. Tapi bukan lele gitu. Perbentukannya ini kayak ikan koi. Tapi ada kumisnya. Dibilang lele, bukan lele gitu. Mirip kayak ikan yang apa sih ya, yang ada bendolan ini itu. Di depannya itu ada bendolan kayak gitu. Penuturannya apa sih itu ya? Arwana ya, ikan arwana. Mirip ikan arwana gitu. Tapi bentuknya hitam legam. Yang gimana ketika itu si Bos Dani ini kan usaha ikan galatama. Jadi jenis-jenis ikan dia tahu lah. Mulai dari koi, mulai dari apa? Etong gitu ya. Gabus, betrik, jair, emas, jenis-jenis ikan tahu lah. Bahkan ke sumilang gitu, ikan sumilang juga tahu Bos Dani ini. Tapi dia tidak mengetahui nama ikan yang loncat itu apa gitu. Akhirnya si Edi sama si Tarno ini mempunyai ide, bos nanti kalau loncat lagi kita tangkap aja ikannya katanya. Lumayan gede itu. Wah boleh juga katanya, kata si Bos Dani ini. Akhirnya mereka bertiga itu nunggu saat-saat ikan tersebut loncat. Akhirnya ketika waktu-waktu yang ditunggu, benar ikan itu loncat ya. Ikan yang warna hitam itu ya. Loncat, ketika loncat dijaring lah. Dijaring, bro. Akhirnya kena ikan itu. Kena, kecubuk, kena jaring lah. Akhirnya dimasukkanlah ke plastik ketika itu. Dimasukkan ke plastik, dikasih air, ditaliin aja. Udah aja. Lanjut lagi mereka itu memancing.
Nah akhirnya setelah jam 1 malam mereka pun berencana untuk berhenti memancing lah ya. Berhenti memancing yang dimana ketika itu mereka pun mendirikan sebuah tenda lah di dekat danau tersebut lah, di dekat pinggir-pinggiran danau tersebut mendirikan sebuah tenda yang dimana ketika itu mereka pun membakar hasil hasil pancingannya itu ya, dibakar malam-malam itu ya, dibakar dimakan di sana gitu. Nah pemancing-pemancing lain pun sama ya, ada yang mendirikan tenda ketika itu. Danau itu terkenal lah untuk memancing lah, kayak banyak orang yang memancing malam hari ketika itu. Nah kurang lebih jam setengah 2 bos Denny ini dan mereka bertiga mendengar ya. Jadi jarak tenda mereka ini dengan jarak orang-orang ini agak lumayan cukup jauh. Dia menyendiri bos Denny. Bos Denny, si Edi dan si Tarno ini mendengar samar-samar mendengar suara orang nangis. Suara orang nangis. Wanita, wanita yang menangis terisak-isak kayak gitu. Ditepaklah bos Denny ini Mas Edi. Bos, lu denger nggak suara wanita nangis? Coba, oh iya denger. Lu no, denger gak? Kata si Edi ke si Tarno, iya denger. Dari mana? Ketika didengar-dengar, ditelak-telak, ditilik-tilik gitu ya. Suara tangisan wanita tersebut berasal dari dalam tenda. Dalam tenda. Ketika mereka itu mendekat ke dalam tenda, suara tangisan tersebut makin terdengar ya. Makin terdengar. Yang dimana ketika dia membuka tenda, dia yakin mereka bertiga ini yakin suara tangisan itu ada di dalam tenda ya. Ketika mereka membuka tenda, tidak ada sosok apa-apa di dalam tenda itu. Cuman ada satu sosok ikan itu ya, ikan yang hitam itu yang ada di plastik gitu. Di plastik dikasih air gitu. Bos, gak ada orang di dalam tenda, tapi tadi saya yakin suaranya di tenda. Iya, saya juga yakin, kata bos Denny. Masa ikan ini nangis bos, katanya. Masa ikan nangis, kata bos Denny itu. Ya mungkin aja ini ikan siluman, kata si Tarno katanya itu. Ah, lu ngomong-ngomong jangan ngomong kayak gitu nih. Ini di danau ini banyak penunggunya katanya. Ya udah, lanjutin aja lagi makannya. Lanjutlah makan ketika itu dan tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh ketika itu pada malam itu. Nah singkat cerita, pulanglah ketika itu bos Denny, Tarno sama Edi ini pulang lah ke, anggap ke Cikarang lah ya, ke kota bos Denny ini. Nah kehidupan mereka ini, kehidupan bos Denny ini seperti biasa ya. Bos Denny pun ya banyak pelanggan yang bermain galatama ke tempat galatamanya bos Denny gitu ya. Banyak. Yang dimana ketika itu bos Denny ini bingung nih, bingung. Ini ikan ini mau saya taruh di mana nih katanya. Ikan itu lumayan cukup besar ketika itu, sepaha, penuturannya ini sepaha. Sepaha. Tapi bukan ikan hias gitu, mau ditaruh di akuarium dan ngararewa gitu kan. Ikannya itu jelek, jelek kayak ikan lele. Masa kayak ikan lele ditaruh di akuarium gitu. Gimana ya? Akhirnya bos Denny ini punya ide. Bos Denny ini memasukkan ikan tersebut ke kolam galatamanya itu. Kolam galatamanya ini. Dan ketika itu bos Denny ini di permainan galatamanya ini membuat challenge. Jadi ada beberapa ikan yang memakai pita gitu ya. Terus ada ikan yang bawal apa itu ya. Jadi kalau ada pemain galatama yang menarik ikan, ada yang pitanya gitu, ada misalnya menarik ikan bawal atau ikan patin, biasanya ikan patin, ada hadiah-hadiah tersendiri lah, ada bonus gitu. Misalnya ada 1 juta, 2 juta, ada bonus tersendiri buat para peserta yang menangkap ikan-ikan tertentu. Nah akhirnya bos Denny pun mempunyai ide, saya masukkan aja ikan ini ke kolam galatama. Nah akhirnya diumumkan lah yang mendapatkan ikan warna hitam dengan pita merah, misalnya kayak gitulah ya contohnya, akan dapat uang sekian gitu bonusnya. Nah ketika ikan itu dimasukkan ya ke dalam kolam galatama itu, wah banyak bukan penonton ya, pemain yang antusias sehingga rame lah ketika itu. Konon bos Denny ini menghargai ikan tersebut 5 juta ya. Jadi kalau ada orang yang
nangkep atau mancing kena ikan itu, ikan yang hitam itu ya, dari bos Denny dapat bonus 5 juta gitu. Kayak gitu. Tapi tidak boleh dibawa pulang, nanti dimasukin lagi ke kolam kayak gitu. Nah, akhirnya semenjak ada ikan itu karena hadiahnya ini banyak, 5 juta, sekitar 3 hari, 4 hari bos Denny ini ramai dengan pengunjung. Galatamanya ini ramai dengan pengunjung. Tapi belum ada si peserta yang bisa memancing ikan hitam itu. Belum ada ketika itu. Nah, setelah hari kelima lah, kurang lebih setelah hari kelima gitu ya. Bos Denny ini ketika malam hari, biasanya kan malam hari ini habis jam 12 lebih, Bos Denny ini suka suka keluar ya, suka keluar ke kolam galatamanya untuk melihat-lihat, kalau enggak membersihkan gitu ya, dengan pekerja-pekerjanya gitu, membersihkan ikan yang ada di kolam itu. Kurang lebih jam 1 malam ketika itu, Bos Denny ini dengan seorang pembantunya lah, anggaplah ya pembantu untuk membersihkan kolam-kolamnya itu, melihat-lihat si kolam galatamanya itu. Dan ketika itu Bos Denny ini kaget tuh Clovers. Kagetnya kenapa? Hampir semua ikan yang ada di kolam galatamanya itu, kan kolamnya itu banyak. Ada yang ukuran berapa meter, ada yang ukuran berapa meter. Luas lah ketika itu kolam ikan pemancingan galatamanya ini. Jadi hampir semua ikan yang ada di kolam pemancingan galatamanya si Bos Denny ini mati mengambang. Mati mengambang. Kaget Bos Denny ini. Waduh, saya rugi besar nih katanya. Hampir semua di kolamnya ini ikannya mengambang pada mati. Akhirnya ketika itu sempat Bos Denny ini menutup permainan galatamanya ini kurang lebih 3 hari. Ditutup karena apa? Ikannya ini pada mati. Ikan ini pada mati. Gitu. Nah, yang anehnya ketika itu Bos Denny ini melihat si ikan hitam yang dia dapat dari danau itu, dari danau itu ya, pada malam-malam yang 1 malam ini biasa loncat-loncat lagi ya di kolam ikannya galatamanya si Bos Denny ini, loncat cebur kayak lumba-lumba. Nanti kurang lebih selang 5 menit 10 menit loncat lagi dicebur. Ikan itu kok nggak mati gitu kan. Nah, ketika itu Bos Denny tidak mencurigai hal-hal mistis, hal-hal aneh, hal-hal gaib yang terkait dengan ikan hitam itu. Akhirnya Bos Denny pun menutup kolam ikannya tersebut selama 3 hari, jadi tidak ada permainan galatama ketika itu. Karena apa? Ikannya habis pada mati. Akhirnya Bos Denny pun memesan ikan lagi lah, memesan ikan lagi untuk dimasuk-masukin ke kolam gitu kan. Nah, selang 3 hari kemudian, ikan-ikan pesanan Bos Denny ini sudah datang ya, dari si pengirim ikan ini sudah datang, ada beberapa truk gitu ke dimasuk-masukin lah ke sana. Dimasuk-masukin ikannya itu. Akhirnya ramai lagi pengunjung gitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari ramai lagi pengunjung gitu. Di kolam galatamanya si Bos Denny ini. Kurang lebih sekitar 4 hari setelah kolam ikan tersebut diisi ikan baru. Nah, pada pagi hari ketika mau sholat subuh si Bos Denny ini mengecek lagi ya kolam ikan galatamanya, dicek lagi. Bos Denny ini sontak kaget lagi gitu. Kaget karena apa? Karena ikan-ikan yang ada di kolam galatamanya ini pada mati lagi. Pada mati, mengambang lagi semuanya ini. Penuturannya rugi besar ketika itu, hampir ratusan juta. Ratusan juta, konon ikan-ikannya itu mahal katanya. Jadi kalau ikan galatama itu katanya tidak bisa dibawa pulang gitu. Nanti ada yang mau dibawa pulang, ada gitu kan. Konon itu hanya permainan kayak gitu. Ikan-ikannya kan pada gede-gede, ikan-ikan emas gitu. Mati lagi mengambang di kolam-kolam ikannya itu. Akhirnya bingung Bos Denny ini. Nah, ketika itu Bos Denny pun sama. Ketika di tengah-tengah mayat-mayat ikan yang mengambang di kolam ini, ada si ikan yang hitam itu ya. Lagi kayak lumba-lumba gitu, jebur. Akhirnya Bos Denny ini agak sedikit mencurigai lah. Ini apa kayak gara-gara ikan ini gitu. Tapi ketika itu Bos Denny ini anti ya dengan hal-hal yang mistis ini. Agak sedikit tidak percaya lah Bos Denny ini ketika itu. Akhirnya tutup lagi ketika itu sekitar 2 atau 3 hari. Kolam ikan ini tutup lagi, tidak ada permainan galatama. Yang dimana ketika itu Bos Denny memesan lagi ikan ya. Dari si pengirim ikan memesan lagi ikan. Dan dikirim agak banyak ketika itu.
Jadi ada cadangan ikan buat nanti ikannya ini mati lagi kayak gitu. Akhirnya datanglah pesanan ikan yang dipesan Bos Denny ini pada datang beberapa mobil truk gitu lebih banyak dari yang pertama kata gitu. Dimasuk-masukin lah ke kolam itu. Akhirnya rame lagi permainan Galatamanya ini ya, rame lagi. Nah, yang dimana ketika itu kejadian ketiga yang dialami oleh si Bos Denny ini kurang lebih ketika itu sekitar hampir jam 1 malam. Nah, Bos Denny ini penasaran nih, mau lihat ini apa sih? Apa ada orang yang jahil gitu? Nah, Bos Denny ketika itu berpikirnya bukan ke hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib gitu ya. Jadi Bos Denny ini pikirnya ketika itu ada saingan, ada orang lagi lah yang punya pemancingan gelatama yang sirik ke Bos Denny gitu. Sehingga pada malam hari gitu, pada malam hari orang yang sirik itu ngelemparin ini kalau di kita ada namanya portas buat ngeracun ikan kayak gitu. Ketika itu berpikirnya Bos Denny itu ke sana, ada orang yang sirik mungkin melempari racun ke kolam saya sehingga ikan-ikannya itu pada mati. Hanya kurang lebih jam setengah satuan lah ketika itu Bos Denny pun ketika itu beserta anak buahnya lah ya banyak lah ya. Jadi sekolah itu dijagain lah di pos-pos, ada pos penjagaannya lah. Depan dijaga, belakang dijaga gitu. Nah, Bos Denny pun sendiri ketika itu. Tapi di luar kolam ikan itu banyak anak buah yang ngejagain lah lagi pada ada yang main kartu kayak gitu. Nah, akhirnya Bos Denny ini keluar dan masuk ke Galatamanya itu. Dilihat-lihat kayak gitu. Keluar luas ya. Galatamanya itu luas. Ada kurang lebih hampir sehektar lebih lah. Dilihat-lihat ke pojok pakai senter kayak gitu. Oh, ikannya udah masih pada hidup nih, hidup. Oh, kok ini ikan ini hidup ya kayak gitu. Ada yang berenang-renang ikannya itu. Nah, tapi ketika itu pada malam itu Bos Denny ini tidak melihat sosok ikan yang warna hitam legam itu yang sering loncat itu, jebur-jebur gitu ya. Tidak melihat ikan itu gitu. Ini si ikan hitam itu kemana kayaknya. Nah, tidak lama dari itu, jadi Bos Denny ini mendengar suara kayak ada orang atau sesuatu yang bermain-main dengan air. Jadi kayak ke tangan kita kalau dikairin itu cupuk cupuk gitu ya, gituin. Kayak ada yang memukul-mukul air. Tapi suaranya itu dari kolam ujung. Kolam ujung milik Bos Denny gitu-gitu. Itu siapa yang main-main air ya? Kedengeran sama Bos Denny ini suaranya ya. Dan ketika itu Bos Denny pun perlahan-lahan menghampiri ya. Nah, mungkin ini orangnya nih, kata Bos Denny ini. Mungkin ini orangnya nih. Bos Denny pun nyusur-nyusur tembok yang ada di Galatama ini ya, ngumpet-ngumpet gitu di tembok, ya, ngumpet-ngumpet. Sampai kurang lebih sekitar 15 meteran. Nah, Bos Denny ini melihat sosok orang yang memakai baju hitam tapi posisinya ini membelakangi dia. Sedang duduk di kolam Galatamanya ini dan kakinya ini ke kolam. Kakinya ini lagi gini aja. Lagi kucup-kucup gitu ke kolam. Tapi dia posisinya membelakangi Bos Denny, posisinya sedang duduk. Dan kayak yang memakan sesuatu ketika tangannya itu kayak gini. Bos Denny itu dari arah belakang. Nah, mungkin ini orangnya katanya. Mungkin ini orangnya nih. Nah, setelah itu Bos Denny pun pelan-pelan kurang lebih ketika itu dari 15 meter Bos Denny pun mendekat 14 meter, 13 meter, 12 meter, 11 meter sampai kurang lebih hampir 5 meteran ketika itu Bos Denny pun berada di belakang sosok tersebut yang membelakanginya itu. Akhirnya Bos Denny pun ketika dekat 5 meter dari sosok tersebut menyalakan senter. "Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu yang meracun ikan-ikan saya kan?" gitu. Ketika itu sosoknya ini pakai baju hitam terusan kayak gini, sedang membelakangi kakinya itu tetap ke air ya, gitu-gitu, kecebur-kecebur gitu. Dan tangannya ini sedang kayak gini, sedang memakan sesuatu ya. Dan ketika disapa oleh Bos Denny, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Sosok itu melihat, membalikkan badannya ke Bos Denny kayak gini. Yang dimana ketika itu Bos Denny ini kaget setengah mati. Karena apa lo kalau pas? Sosok itu wanita. Wanita. Giginya itu tajam-tajam.
giginya itu tajam-tajam kayak gigi arwana, kayak gigi arwana tajam-tajam. Wanita tersebut rambutnya panjang, pakaiannya hitam semua, mukanya pucat, matanya ini hitam semua, tidak ada warna putihnya. Dan yang lebih mengagetkan, wanita itu sedang memakan ikan di pinggir kolam itu, sedang memakan ikan kayak gini. Ketika Bos Denny ini melihat atau sosok wanita itu memalingkan badannya ke Bos Denny kaget melihat sosok itu sedang memakan ikan kayak gini, kakinya ke bawah kolam, ikannya itu dimakan kayak gini, matanya hitam semua, rambutnya panjang, pakaiannya hitam, kayak gini aja. Ketika Bos Denny melihat itu, sosok itu tetap tidak bergeming ya. Sosok itu melihatin Bos Denny, matanya melotot sambil makanin ikan yang ada di kolam kali ya, dimakanin gitu. Bos Denny pun mau lari, gak bisa lari ketika itu tuturnya kakinya ini kayak yang dilem gitu, kayak yang dilem. Bos Denny pun mau lari ketika itu gak bisa lari gitu, hanya terpaku memandang sosok wanita itu yang sedang memakan ikan. Wanita itu tetap aja asik ya, sambil melotot ke Bos Denny kayak gini, ikan ini tetap dimakan sama wanita itu. Setelah wanita itu memakan sosok ikan itu, dimakan habis gitu ya, habis setengah lah gitu itu ikannya itu dilemparin ke pinggir, dilempar. Terus wanita itu mengejeburkan diri gitu ke kolam gitu, masuk ke kolam sendiri gitu. Wanita itu turun ke kolam lagi, jebur aja, blurp ke dalam, blurp ke dalam. Setelah wanita itu masuk ke dalam kolam ikan galatamanya ini, baru Bos Denny bisa bergerak, bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Yang dimana ketika itu Bos Denny ini tidak lari dan langsung melihat keadaan kolam galatamanya itu. Dilihat ini, wanita itu kemana? Udah menghilang. Yang dimana si wanita itu kan masuk ya ke kolam ikannya itu. Ketika dilihat sama Bos Denny, wanita itu tidak nongol lagi. Wah, mungkin ini setan kali ya, kata Bos Denny ini. Disorotin ketika itu dengan senternya, disorotin. Akhirnya ketika itu Bos Denny ini memanggil ini ya, meneleponin penjaga-penjaganya yang ada di pos-pos luar itu ya, centeng-centengnya lah. Akhirnya ketika itu kurang lebih terkumpul lah sekitar 4-5 orang centengnya itu. Ada apa bos? Diceritakanlah kejadiannya. Akhirnya si centeng-centengnya ini menyoroti semua ya kolam-kolam ikan, jadi mencari si wanita yang baju hitam itu kemana, yang tadi makanin ikan gitu. Tidak ada di kolam ini, tidak ada. Dicari lagi ke kolam ini, tidak ada gitu kan. Dan tidak lama kemudian Bos Denny ini melihat ikan yang ada di kolam galatamanya itu satu persatu mengambang dan mati. Satu persatu tuh naik ke atas, mati, ngambang satu gitu. Yang ini mati lagi satu, yang ini mati lagi satu, yang ini mati lagi satu. Semua ikan yang ada di kolam itu mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan yang anehnya ketika itu di tengah mayatnya para ikan di atas kolam ini, si ikan yang warnanya hitam itu ada lagi ya, jebur gitu, ada lagi. Setelah jebur gitu ya, terus si ikan yang hitam legam ini muncul lagi di kolam sebelah, di kolam ujung gitu. Tadinya di kolam ini, terus ada lagi di kolam ujung, jebur gitu. Akhirnya kolam itu mati lagi. Jadi setiap kolam yang diisi ikan hitam itu mati gitu. Nanti ada lagi di kolam ini. Kayak gitu lagi, kayak lumba-lumba ya. Ini semua ikan di kolam itu mati. Bos Denny pun bingung ketika itu. Waduh, ini saya udah rugi ratusan juta ini katanya. Jadi kolam galatamanya ini sangat luas loh, kalau sangat luas sih Bos Denny ini. Sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Akhirnya keesokan harinya Bos Denny pun didatangi oleh si Edi sama si Tarno itu ya. Main ke rumah Bos Dani. Setelah itu Bos Dani ini menceritakan ya ke si Edi sama si Tarno yang temannya itu.
kayak gini kayak gini kayak gini, kejadiannya kayak gini kayak gini. Oh bos, kata si Edi itu, mungkin gara-gara ikan itu kali bos, mungkin ikan itu sosok iblis atau sosok siluman gitu, harusnya apa, tidak boleh dibawa ketika itu kali bos. Masa sih katanya, ya mungkin sosok wanita yang memakai baju hitam itu sosok ikan itu gitu yang menjelma katanya. Bos Dani ini ketika itu tidak percaya, ya tidak percaya, masa sih. Akhirnya ketika itu didatangkanlah kenalannya si Edi ini, si Kang Edi ini, didatangkanlah orang yang ngerti lah, orang yang ngerti datang ketika itu sore hari, datang melihat melihat sosok ini, melihat apa, kolam-kolam ininya. Akhirnya ketika dia melihat kolam ini, dia merem gitu ya. Oh, ini ada di kolam Galatama ini ada siluman, siluman ikan. Jadi dampaknya itu bos Dani katanya. Terus gimana Pak Ustadz? Gimana yang harus saya lakukan? Kata bos Dani ketika itu. Bos Dani dapat ikan ini dari mana? Diceritakanlah, saya mancing di danau ada ikan yang cebung-cebung gitu. Diceritakanlah kejadian tersebut. Akhirnya kata Pak Ustadz itu, balikan lagi ikan ini ke danau tersebut. Balikan lagi. Terus gimana? Akhirnya ketika itu dikuras. Ikannya itu dikuras ya. Pak Ustadz pun baca-baca doa ketika itu. Terus kolam ikannya semua dikuras, akhirnya diketemukanlah ikan hitam itu ya di pinggiran sungai, di pinggiran apa, kolam ya, kolam Galatamanya. Hanya dibawalah ikan itu, diangkat, dimasukin lagi ke dalam plastik, gitu, dimasukin lagi ke dalam plastik. Akhirnya sama bos bos Dani, ikan tersebut dilepaskan lagi ke danau yang ketika itu dirinya mancing ikan itu. Diantar lah sama si Edi sama si Tarno, ketika itu diantar. Ayo bos, saya antar. Diantar, udah gitu dilepasin lagi ke danau yang itu ya, ke danau yang dimana tempat asal ikan itu. Ketika dilepaskan, ikan itu tidak langsung pergi ya, malah berenang-renang gitu di pinggir danau, berenang-renang gitu. Kayak yang apa ya, ayo tangkap lagi saya, kayak gitu. Ayo tangkap lagi, kalau kata kitanya mah berenang, ikannya itu kayak gitu. Terus loncat di pinggir danau itu, loncat jebur. Gini lagi, nggak berenang ke tengah dia itu, di pinggir aja gitu ya, di pinggir danau, maju mundur, terus dia loncat lagi si ikannya tuh. Hanya bos Dani pun bicara ya ke ikan itu, ikan maafin ya, maafin saya kalau misalnya saya ini mengganggu kamu, kalau saya ini ngeinin kamu, membawa kamu ke rumah saya atau gimana gimana, kalau saya ada salah dan teman-teman saya ada salah, mau dimaafkan. Ya udah, jangan ganggu saya lagi, jangan ganggu kita lagi, saya cuma pengen usaha saya pengen lancar atau gini-gini, jangan diganggu lagi ya, kalau saya ada salah mohon maaf, katanya. Intinya kayak gitulah bos Dani ini ketika itu meminta maaf ke ikan tersebut gitu. Nah setelah bos Dani ini meminta maaf ke ikan tersebut, ikan itu secara perlahan-lahan pergi ya, pergi dari pinggir danau itu langsung ke tengah lagi, ke tengah. Nah setelah ke tengah, hilang aja si ikannya itu, hilang. Akhirnya bos Dani pun pulang lagi ke rumahnya. Dan semenjak kejadian tersebut, setelah bos Dani ini membalikan ikan itu ke danau gitu, tidak ada kejadian-kejadian ikannya itu mati lagi gitu ya. Ikan bos Dani ini mati, tidak ada lagi kejadian-kejadian bos Dani ini melihat sosok wanita yang baju hitam itu ya, yang sedang makanin ikan. Tidak ada lagi kejadian-kejadian tersebut. Dan perlahan-lahan berangsur-angsur kerugian bos Dani ini kerugian bos Dani ini sedikit-sedikit mendapat untung lah. Yang tadinya dia ini rugi karena ada beberapa ikan yang mati itu ya, hanya perlahan-lahan modalnya ini kembali lah. Kayak gitu loh kalau bos. Yang dimana ketika itu bos Dani ini diomongin oleh Pak Ustadz yang membantunya itu ya, kalau mancing di sungai, mancing di danau atau gimana-gimana, kalau menemukan ikan tersebut, kita tidak tahu ikan apa itu, tapi bentuknya ini aneh, jangan diambil, katanya kayak gitu. Mungkin dia sosok jin gitu. Kan jin mah bisa ini ya, bisa berubah-ubah loh bos.
bisa jadi ikan, bisa jadi harimau gitu, bisa jadi macan gitu. Nah setelah Bos Dani ini diomongin oleh Ustadz itu, ya udah Tad, mas saya akan hati-hati, lebih hati-hati lagi kalau mancing kayak gitu. Nah akhirnya Bos Dani pun tidak lagi mengalami kejadian-kejadian yang mistis atau aneh ya di tempat pemancingan galatamanya itu gitu loh Lovers ya. Ya mungkin gitu aja loh Lovers ya pada video cerita pada video kali ini ya, mudah-mudahan menghibur. Dan terima kasih ya pada Lovers semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mananu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lovers semua ya diberikan kesehatan, ya diberikan rezeki yang melimpah. Yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diangkat penyakitnya. Dan yang masih sehat atau keluarganya yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang ya nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti wafat ya tidak sakit-sakit lagi. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua Lucky Lovers semua dan termasuk saya dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, di hari akhir ya, dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.